Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, tadi sudah sesi presentasi, sekarang kami membuka sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mulai dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Saya. Silakan kepada Krisdayanti Silaban. Oke, baik. Saya Krisdayanti Silaban 51319051. Pertanyaan saya ialah, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kurikulum? Terima kasih. Terima kasih kepada Krisdayanti. Selanjutnya kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan Fitri Anjani. Baiklah, saya Fitri Anjani, NIM A1C31904, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 3. Konsep kurikulum terdiri atas 3, yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Jelaskan serta berikan contoh dari masing-masing konsep kurikulum tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Fitri Anjani. Selanjutnya, kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Sabila. Silakan Epra Rahmi. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu, jelaskan apa saja perbedaan eksplorasi hasil evaluasi kurikulum pada negara-negara Asia Timur, Asia Selatan untuk mata pelajaran fisika atau sains. Itulah pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Epra Rahmi. Selanjutnya kelompok 2, apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya. Silakan Ella. Baiklah, saya Ella Laila dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Di dalam makalah menjelaskan tentang kurikulum sebagai sistem. Nah, ada beberapa artikel yang saya baca. Sistem pendidikan di negara Finlandia adalah sistem pendidikan terbaik di dunia. Dalam artikel tersebut juga menjelaskan bahwa mulai tahun 2020 pelajaran eksak di dalam pendidikan akan dihapuskan. Nah, menurut kelompok Anda, apakah yang menjadi pokok utama kenapa pendidikan di Finlandia bagus, dan apakah karena kurikulum atau yang lain jelaskan dengan literatur? Sedangkan jika kita bandingkan dengan negara Kamboja, Kamboja merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di ASEAN. Apa plus dan minus sistem pendidikan dari dua negara tersebut? Apakah kelompok Anda ada mempunyai inspirasi untuk mencocokkan sistem pendidikan dari dua negara tersebut ke negara kita agar sistem pendidikan Indonesia bagus? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ella. Apakah kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Maaf, kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bila. Silakan Noni. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Menurut Anda, apakah suatu program atau kegiatan yang telah sesuai dengan perencanaan konsep program pendidikan dan pembelajaran serta eksplorasi dari berbagai negara yang sudah tertera di dalam makalah untuk mata pelajaran fisika atau sains? Apabila sudah sesuai, berikan beberapa contoh keberhasilan program perencanaannya. Dan apabila belum, tolong jelaskan apa yang menjadi penghambat tidak sesuainya program perencanaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Noni Kurniasi. Selanjutnya kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bil. Silakan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, yaitu tentang pertanyaannya kepada kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, di Indonesia sendiri, pemerintah sudah banyak melakukan evaluasi kurikulum, dan sebagaimana dari banyak pulau, apakah evaluasi kurikulum telah terlaksana dengan baik, mengingat banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang sering tertinggal mengenai kurikulum terbaru? Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Rohana. Selanjutnya kelompok 5, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Silakan Eva. Di sini saya mewakilkan Suratun Aisyah karena kendala jaringan. Beliau bertanya, sejauh manakah keefektifan kurikulum yang digunakan sekolah di negara kita saat ini dalam proses pembelajaran daring seperti sekarang? Terima kasih. Terima kasih Eva. Selanjutnya, selanjutnya, apakah ada kelompok 5 yang ingin bertanya lagi? Saya moderator. Silakan Ananda Siwa. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Siwa Siapin Simatupang. Saya dari kelompok 5. Ingin bertanya untuk kelompok penyaji. Pertanyaan saya adalah, apakah kurikulum di setiap negara sesuai dengan visi dan misi sekolah? Dan apakah sesuai juga dengan usia perkembangan peserta didik? Terima kasih. Terima kasih Ananda Siwa. Untuk kelompok 6, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya lanjut dulu ke kelompok 7. Kelompok 7, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Silakan Dedek dan Matiara, saya persilahkan. Baiklah, saya lanjutkan. Bagaimana hubungan atau kedudukan evaluasi dalam kurikulum, dan bagaimana fungsi evaluasi kurikulum tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dedek dan Matiara. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 6 atau 7? Izin bertanya, Bil. Silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sri Aulia Nutriati, NIM A1C31960 dari perwakilan kelompok 7. Di sini, saya ingin bertanya, dari jurnal yang pernah saya baca bahwa kurikulum pendidikan di Cina diarahkan untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh siswa agar berkembang optimal. Di Cina,
tidak terlalu menekankan pada hafalan dan orientasi untuk lulus ujian atau kognitif karena dianggap dapat membunuh karakter anak. Misalnya PR yang terlalu banyak, pelajaran yang terlalu berat, yang kesemuanya dapat membebani siswa secara fisik, mental maupun kejiwaan. Nah, menurut kelompok kalian, seandainya jika kurikulum seperti itu diterapkan di Indonesia, apakah dapat terrealisasikan dengan baik? Karena seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali terdapat sekolah-sekolah yang terkadang memberikan PR yang terlalu banyak dan menekankan hafalan, serta menjadikan ujian sebagai acuan untuk kelulusan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih Nadia. Untuk kelompok 6, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bila. Silakan Dilan. Bila, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah setiap kurikulum yang berlaku memiliki evaluasi yang berbeda-beda? Jika iya, apa saja perbedaan evaluasi setiap kurikulum? Terima kasih. Terima kasih Dilan. Untuk kelompok 6 masih ada yang ingin bertanya? Baik, saya Claudistio, maaf tadi. Baiklah, saya akan bertanya tentang kepada kelompok penyaji, yaitu tentang bagaimana hasil evaluasi kurikulum pada mata pelajaran fisika untuk negara Filipina. Menurut artikel yang pernah saya baca, Filipina adalah salah satu negara yang rata-rata fisikanya terendah di ASEAN. Apakah Anda setuju dengan aspirasi saya? Jika iya, apa yang menyebabkan rata-rata mapel fisika rendah di negara tersebut? Jika tidak, berikan alasan dengan bukti yang mendukung. Terima kasih. Terima kasih Esther. Untuk kelompok 8, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bila. Silahkan Ayu Permata Bunda, saya persilahkan. Oke, baiklah. Saya Ayu Permata Bunda, NIM A1C3 19040. Ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu jelaskan peranan kurikulum dalam penilaian hasil belajar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ayu. Untuk kelompok 8, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bel. Mutiara. Saya Mutiara Maulani dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu dari penjabaran materi yang diberikan, terdapat penjabaran mengenai kurikulum yang diterapkan pada pelajaran IPA atau sains di negara ASEAN. Nah, jelaskan apakah ada persamaan dan perbedaan dari kurikulum yang diterapkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mutiara. Langsung saja untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua akan kami jawab. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Fitri Anjani akan saya jawab sendiri, yaitu pertanyaannya konsep kurikulum terdiri atas 3, yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Jelaskan serta berikan contoh dari masing-masing konsep kurikulum tersebut. Kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dianggap sebagai suatu rencana kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah. Kurikulum juga dianggap sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Contohnya kurikulum sebagai suatu dokumen yang merumuskan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar dan mengajar, jadwal, serta evaluasi. Kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Contohnya kurikulum terdiri dari struktur personalia dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakan. Hasil dari sistem tersebut adalah tersusunnya suatu kurikulum yang sesuai. Adapun fungsi dari sistem tersebut adalah untuk memelihara kurikulum yang tengah atau akan diterapkan agar tetap dinamis. Yang ketiga itu kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya. Contohnya, kurikulum terdiri atas jumlah mata pelajaran. Mata pelajaran sendiri pada hakikatnya adalah pengalaman nenek moyang di masa lampau. Berbagai pengalaman tersebut dipilih, dianalisis, serta disusun secara sistematis dan logis, sehingga muncul mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, ilmu hikayat, dan sebagainya. Itulah jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Apabila tidak ada, bagaimana Fitri Anjani? Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih atas jawaban dari Sabila. Jawabannya cukup dimengerti dan diterima. Terima kasih Fitri Anjani. Selanjutnya pertanyaan dari Krisdayanti akan saya jawab. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kurikulum? Ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi menurut pendapat Iris Levy sesuai dengan tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum. Aspek tersebut adalah tujuan. Tujuan kurikulum berkaitan erat dengan nilai-nilai, aliran-aliran, dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Jadi yang perlu dievaluasi adalah apakah tujuan yang telah menilai sesuai dengan nilai-nilai bangsa, politik, pemerintahan dalam pembangunan bangsa, perkembangan zaman, aspirasi masyarakat, dan juga kebutuhan anak dalam menghadapi hidup di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada perencanaan. Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan, kemudian informasi ke dalam kegiatan-kegiatan kurikuler yang lebih rinci dalam bentuk pelajaran. Bahan tertentu, proses pembelajaran mengajar juga bagaimana cara menyampaikan kepada murid agar mereka bersedia untuk mendukung. Yang ketiga itu ada uji coba dan revisi. Evaluasi pada tahap ini adalah menemukan apakah ada kelemahan-kelemahan pada kurikulum yang telah direncanakan. Yang keempat ada uji lapangan. Bila uji coba dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan program, maka uji lapangan diketahui untuk mengetahui kondisi di mana kurikulum ini dijalankan agar berhasil dengan baik. Yang kelima itu adalah pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum perlu diusahakan kerjasama dan bantuan dari pihak sekolah, guru, bahkan pihak orang tua atau masyarakat pada umumnya. Yang kelima itu ada pengawasan mutu. Kurikulum itu krisis benda mati tanpa perubahan, tetapi harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Bagian yang tidak sesuai harus diganti dengan yang baru. Oleh karena itu, perbaikan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara kontinu.
Yang jelas adalah kurikulum senantiasa memerlukan tindak lanjut untuk memonitor dan menilai pelaksanaan dan perkembangan kurikulum. Suatu keputusan yang perlu diperhatikan atau rekomendasi, maka keputusan itu berdasarkan keputusan yang cermat dan kontinu. Itu saja jawaban saya untuk pertanyaan Krisdayanti. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi? Apabila tidak ada, bagaimana Krisdayanti? Apakah jawabannya jelas dan dapat diterima? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mengerti. Terima kasih Krisdayanti. Selanjutnya pertanyaan kelompok 4 akan dijawab oleh Putri Handayani. Kepada Putri, saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Noni Kurniasi. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk meneliti kembali atau mengecek suatu kurikulum, apakah kurikulum tersebut telah berjalan sesuai rencana atau di luar rencana. Selain itu, tujuan dilakukannya evaluasi kurikulum adalah untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan yang terjadi pada proses pelaksanaan kurikulum. Yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan dari kurikulum itu sendiri. Dari berbagai negara mempunyai evaluasi kurikulum yang berbeda-beda, namun sudah tertera di makalah pada eksplorasi kurikulum belum sepenuhnya berhasil. Adapun contoh program keberhasilannya yaitu diadakan Olimpiade Sains se-Asia untuk mengetahui pencapaian seorang pendidik dan pengajar dalam mata pelajaran sains atau fisika, dan faktor penghambat perencanaannya yaitu masalah kekurangan yang mendominasi banyak negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya. Ini menghasilkan masalah yang konsekuensial yang meliputi yang pertama kekurangan guru sains, pelatihan guru sains yang buruk, kualitas bahan ajar yang buruk, dan sistem pemeriksaan yang mendorong menghafal, serta kurangnya laboratorium, peralatannya, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mengajarkan sains. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rohana. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah banyak melakukan evaluasi kurikulum, dan sebagaimana kita ketahui, Indonesia terdiri dari banyak pulau. Apakah evaluasi kurikulum telah terlaksana dengan baik, mengingat banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang sering tertinggal mengenai kurikulum terbaru? Jadi saya sedikit menjelaskan lagi, seperti yang Mbak Noni tadi. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk meneliti kembali atau mengecek suatu kurikulum, apakah kurikulum tersebut telah berjalan sesuai rencana atau di luar rencana. Selain itu, tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan yang terjadi pada proses pelaksanaan kurikulum. Dalam hal ini, berhasil atau tidaknya kurikulum, evaluasi harus tetap dilaksanakan. Dalam keberhasilan kurikulum, evaluasi kurikulum, hal yang dilihat adalah pemahaman atau pencapaian seorang guru dalam mengajar dan siswa dalam memahami pembelajaran. Untuk memenuhi keberhasilan, ada banyak hal rintangan, namun pemerintah tidak membatasi kurikulum yang akan dipakai. Setiap sekolah berhak memilih kurikulum yang baik sesuai dengan kemampuan sekolah tersebut, mengingat keterbatasannya sumber daya dalam mengajar sains atau fisika, seperti alat-alat praktikum yang kurang memadai, lingkungan sekolah yang tidak mendukung, dan lain-lain, yang menjadi penyebab kegagalan dalam proses pelaksanaan kurikulum. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Putri. Apakah pertanyaan dari Putri tadi bisa diterima oleh kelompok 4, atau adakah teman-teman yang ingin menanggapi lagi? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kelompok 4. Selanjutnya, kelompok 5 akan dijawab oleh Helma Lina Putri. Kepada Helma, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu pertama pertanyaan dari Suratun Aisyah, yaitu sejauh manakah keefektifan kurikulum yang digunakan sekolah di negara kita saat ini dalam proses pembelajaran daring seperti sekarang ini. Nah, jawabannya menurut saya sejauh ini sudah cukup efektif karena dapat kita ketahui dengan pembelajaran daring ini bukan hanya menekankan satu kurikulum saja, tetapi ada 3 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum dari pemerintah sendiri, yaitu K13, kedua yaitu kurikulum darurat atau pandemik, ketiga kurikulum yang diterapkan oleh sekolah itu sendiri. Sehingga pada saat ini banyak sekolah telah menerapkan kurikulum tersebut secara efektif dengan aturan pemerintah tersebut. Karena dengan adanya pandemi tidak memungkinkan memakai satu kurikulum saja. Untuk itu, pembelajaran daring adalah pilihan terbaik dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar terhindar juga dari hal-hal yang membahayakan siswa ataupun guru di sekolah. Nah, selanjutnya itu pertanyaan dari Ananda Siwa, yaitu apakah kurikulum di setiap negara sesuai dengan visi dan misi sekolah dan apakah sesuai juga dengan usia perkembangan peserta didik. Menurut saya sudah pasti ya, karena setiap masing-masing negara kurikulumnya disusun oleh Kementerian Pendidikan. Selanjutnya, sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum atau menambahkan kurikulum lokal, sehingga dengan wilayah masing-masing dan permintaan siswa itu sendiri. Selanjutnya, untuk tahap perkembangan siswa, apakah sudah sesuai? Pastinya sudah, karena menetapkan kurikulum itu pastinya juga menghubungkan dengan perkembangan usia siswa tersebut, di mana sudah dijelaskan tadi usia bahwa kurikulum itu tidak hanya dibuat oleh Kementerian Pendidikan saja, tetapi sekolah juga bisa menambah kurikulum tersebut sesuai dengan usia peserta didik tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan sesi pertanyaan dan jawaban. Untuk pertanyaan dari kelompok 7, yaitu Nadia Sri Aulia, akan saya jawab sendiri. Dari jurnal yang pernah saya baca, bahwa kurikulum pendidikan di Cina diarahkan untuk
memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh siswa agar dapat berkembang optimal. Di Cina tidak terlalu menekankan kepada hafalan dan orientasi untuk lulus ujian atau kognitif karena dapat membunuh karakter anak. Misalnya PR yang tidak terlalu banyak, pelajaran yang tidak terlalu berat, yang semuanya dapat membebani siswa baik secara fisik, mental, maupun kejiwaan. Nah, menurut kelompok kalian, seandainya jika kurikulum itu diterapkan di Indonesia, apakah dapat realisasikan dengan baik? Karena seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali terdapat sekolah-sekolah yang terkadang memberikan PR yang terlalu banyak, menekankan hafalan, dan menjadikan ujian sebagai acuan untuk kelulusan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Menurut saya, itu akan terrealisasikan karena sistem pendidikan di China hampir sama dengan Indonesia. Sistem penilaian di China menggunakan sistem ujian sama seperti Indonesia, sekolah dasar dan sekolah menengah melaksanakan 4 macam ujian, yaitu ujian semester, ujian tahunan, ujian akhir sekolah, dan ujian masuk SMP atau SMA, yang itu artinya sama seperti Indonesia, yang menerapkan sistem ujian untuk masuk ke perguruan tinggi atau masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Di China, untuk masuk perguruan tinggi, dilakukan ujian seleksi nasional dengan pilihan ilmu sains dan ilmu sosial. SD memiliki 10 mata pelajaran wajib, diantaranya mata pelajaran moral, matematika, dan bahasa Cina. Untuk SMP memiliki 13 mata pelajaran wajib, diantaranya yaitu mata pelajaran moral, bahasa Cina, dan bahasa asing. Untuk SMA tidak ada pembelajaran. Yang kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan tadi adalah sistem pendidikan Cina diterapkan di Indonesia pasti akan terrealisasikan apabila sesuai dengan prosedur yang menanggapi atau menambahkan jawaban dari saya. Apabila tidak ada, untuk pertanyaan Dedek Dharma Tiara akan dijawab oleh Elza Triani. Kepada Elza, saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Pertanyaan dari Saudari Dedek Dharma Tiara, di mana pertanyaannya bagaimana hubungan dan kedudukan evaluasi dalam kurikulum dan bagaimana fungsi ada pengembangan evaluasi pada perencanaan dan pengembangan kurikulum perlu dilakukan pada setiap tahap pengembangan kurikulum untuk berbagai jenjang pendidikan. Beberapa dasar pemikiran yang mengacu ke arah keharusan dan kebutuhan evaluasi tersebut adalah diantaranya yang pertama, perubahan kebijakan dalam sistem pendidikan nasional yang terkait dengan keputusan politik yang ditetapkan oleh pemerintah, yang tentunya menegaskan tujuan pendidikan nasional, bidang-bidang pendidikan yang dinilai sangat menonjol untuk peningkatan jumlah biaya pendidikan yang disediakan dan sebagainya. Kedua, kebutuhan tenaga pembangunan dalam semua bidang dimensi kehidupan. Ketiga, kondisi sosial budaya kita memiliki karakteristik yang khas, berbeda dengan karakteristik kebudayaan bangsa manapun. Pengembangan kurikulum muatan lokal yang harus dilaksanakan di masing-masing daerah atau provinsi dan kabupaten atau kota madya perlu dinilai sejauh mana kesesuaiannya dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh hingga mana tingkat relevansi dan keefektifan serta dampaknya bagi pembangunan daerah yang bersangkutan. Yang kelima, peranan dan fungsi serta kedudukan guru dan tenaga kependidikan sebagai tenaga fungsional dan gilirannya menuntut adanya peningkatan kemampuan profesional yang lebih bermutu, sebab mereka harus dan perlu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional. Lalu fungsi evaluasi utama pendidikan, kedayagunaan dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kedua, pembelajaran, kedayagunaan dan keterlaksanaan kurikulum dalam yaitu memperoleh informasi atau masukan dalam rangka mengatasi dalam melaksanakan kurikulum. Baiklah, itulah tadi jawaban saya untuk pertanyaan dari Saudari Dedek Dharma Tiara. Saya cukupkan, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elza. Apakah Dedek dapat menerima jawaban dari Elza? Baiklah, untuk pertanyaan dari kelompok 6 akan dijawab oleh Firdaus. Kepada Firdaus, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Monika, yang mana pertanyaannya itu, apakah setiap kurikulum yang berlaku memiliki evaluasi yang berbeda-beda? Jika iya, apa saja perbedaan evaluasi setiap kurikulum? Baiklah, di sini saya mencoba menjawab. Yang pertama itu saya definisi dari evaluasi itu yaitu bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan monitoring. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Perbedaannya ada yaitu yang pertama evaluasi monitoring, yaitu evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kurikulum mencapai sasaran secara efektif dan apakah kurikulum terlaksana sebagaimana mestinya. Dan yang kedua itu ada evaluasi dampak, yang dimaksud di sini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu kurikulum. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan kurikulum. Dan yang ketiga itu ada evaluasi efisiensi ekonomis. Yang dimaksud di sini adalah untuk menilai tingkat efisiensi kurikulum. Untuk itu diperlukan perbandingan antara jumlah biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam kurikulum dengan kurikulum lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Dan yang keempat itu ada evaluasi program komprehensif. Yang dimaksud di sini adalah untuk menilai kurikulum secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dampak serta tingkat keefektifan dan efisiensi. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Esther Claudia Sitio, yang mana pertanyaannya, bagaimana hasil evaluasi kurikulum pada mata pelajaran fisika untuk negara Filipina? Menurut artikel yang pernah saya baca, Filipina adalah salah satu negara yang rata-rata fisikanya terendah di ASEAN. Apakah Anda setuju dengan aspirasi saya? Jika iya, apa yang menyebabkan rata-rata mata pelajaran fisika terendah di negara tersebut? Jika tidak, berikan alasan dengan bukti. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Esther,
yaitu menurut literatur yang pernah saya baca, hal yang menyebabkan rendahnya mata pelajaran fisika di negara Filipina adalah kualitas guru fisika di sekolah menengah Filipina yaitu rendah. Indeks persiapan akademik menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki kualifikasi di bawah minimal dalam bidang fisika. Di Filipina, kualifikasi minimum untuk seorang guru fisika adalah gelar master atau sarjana muda dalam bidang fisika atau sertifikat dalam pengajaran fisika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 30% guru yang memenuhi syarat untuk mengajar fisika di sekolah menengah. Survei yang dilakukan oleh Departemen Sains dan Teknologi Filipina menggambarkan bahwa persentase terendah guru sains sekolah menengah yang memenuhi syarat ada di fisika, yaitu 27%, diikuti oleh kimia 34%, sains umum 42%, dan biologi 44%. Demikian pula laporan dari TIMS 2003 mengungkapkan bahwa hanya 7% siswa di Filipina yang diajar oleh guru yang mengambil jurusan fisika. Tidak seperti di Jepang, 33% dan ketersediaan buku. Laporan TIMS 2003 mengungkapkan bahwa 31% siswa di Australia, 17% di Jepang. Baiklah, kelompok 6, apakah jawaban dari Firdaus dapat diterima? Baiklah, saya perwakilan kelompok 6. Terima kasih atas penjelasannya dari saudara Firdaus, saya cukup mengerti. Terima kasih. Untuk kelompok 8 akan dijawab oleh Putri. Kepada Putri saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Maulani. Terapkan pada pelajaran IPA atau sains di negara-negara ASEAN. Jelaskan apakah ada persamaan dan perbedaan dari kurikulum yang diterapkan. Kurikulum di setiap negara tentu berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh berbedanya setiap kebijakan Menteri Pendidikan di suatu negara dan juga sistem yang mengatur pendidikan itu sendiri. Selain pemerintah yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan, kurikulum juga dipengaruhi oleh latar belakang bahasa, agama, serta sosial dan budaya yang ada pada masyarakatnya. Penerapan kurikulum yang berdasarkan hal tersebut dinilai dapat diterapkan kepada peserta didik dalam rangka menjaga kebudayaan negaranya. Salah satu contohnya pada negara Myanmar. Ada 4 tahap yang utama dalam sistem pendidikan di Myanmar. Sistem sekolah di Myanmar terdiri dari 5 tahun menempuh sekolah dasar, 4 tahun menempuh sekolah menengah, dan 2 tahun menempuh sekolah atas atau sekolah kejuruan. Syarat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi adalah dengan lulus ujian akhir sekolah yang diadakan oleh sekolah. Dari sini kita sudah tahu perbedaannya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Contoh yang lainnya yaitu kurikulum di negara Brunei Darussalam tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Tetapi Brunei Darussalam menggunakan konsep Melayu Islam Praja atau MIB dalam kurikulum manusia yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi berbeda dengan Indonesia. Negara Brunei sudah menerapkan atau telah melakukan transisi kepada sistem pendidikan baru yang disebut dengan SPN 21 atau Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21. Sistem ini dirancang untuk memberikan kesempatan dan keleluasan bagi para siswa untuk mencapai status pendidikan yang tinggi sesuai dengan kemampuan akademik mereka masing-masing. Dengan begitu siswa dapat mengembangkan bakatnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Putri. Apakah kelompok 8 tadi mendengarkan? Apakah dapat diterima? Terima kasih, Mutiara. Selanjutnya untuk pertanyaan Ayu akan dijawab oleh Firdaus. Kepada Firdaus saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Permata Bunda dari kelompok 8, yang mana pertanyaannya, jelaskan peranan kurikulum dalam penilaian hasil belajar. Jawabannya, secara umum, peranan dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan atau dijalankan oleh subjek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya. Peranan kurikulum dalam penilaian hasil belajar dapat dilihat dari silabus dalam setiap mata pelajaran. Silabus biasanya disusun dalam satu semester dan terdiri atas berbagai komponen, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan urutan topik, serta skenario pembelajaran, pendekatan, dan strategi, media, dan sumber belajar, serta sistem penilaian. Komponen silabus memiliki kesamaan dengan komponen pembelajaran. Menurut Omar Hamalik, tahun 1990, terdapat 3 jenis peranan kurikulum yang sangat penting. Yang pertama itu peran konservatif, yaitu peranan kurikulum untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis dalam masyarakat. Dan yang kedua itu ada peran kritis dan evaluatif, yaitu peranan kurikulum nilai dan memilih nilai-nilai sosial budaya yang akan kriteria tertentu. Dan yang terakhir itu ada kreatif, yaitu peran kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Firdaus. Apakah Ayu dapat menerima jawaban dari Firdaus? Baik, terima kasih jawab. Terima kasih, Ayu. Untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Elza Triani. Kepada Elza saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari satu lagi. Makalah menjelaskan sebagai menurut artikel yang saya baca, sistem pendidikan negara Finlandia ada dalam artikel tersebut juga bahwa mulai tahun menurut kelompok kalian apa yang menjadi pokok utama kan di Finlandia? Apakah karena kurikulum atau yang lainnya? Jelaskan dengan literatur. Sedangkan kita satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di ASEAN. Apa plus dan minus untuk mencocokkan sistem pendidikan dari 2 negara tersebut ke negara kita? Pendidikan di untuk mewujudkan high level education for all. Guru harus gelar master, mengajar pendidikan yang terbaik. Lalu dengan adanya kurikulum di Kamboja, masalah-masalah utama ada di Kamboja dalam menjalankan sistem pendidikan di negara itu yang pertama faktor daerah, di mana sekolah sudah tua dan tidak cukup. Jalan jauh dari tidak dapat 4 siswa
Lalu ada faktor pribadi dan keluarga. Yang pertama, itu nilai pendidikan tidak diberikan oleh orang miskin. Yang kedua, kurangnya dukungan fisik dan emosional untuk murid-murid yang miskin. Yang ketiga, lebih banyak pekerjaan dan tekanan membuat orang miskin kalah minat dalam pendidikan mereka. Yang keempat, ketidaksamaan antara pria dan wanita di pendidikan masih muncul. Lalu faktor sekolah. Yang pertama, itu kurangnya bahan yang diperbarui atau buku pelajaran, perekam, komputer, dan sebagainya. Yang kedua yaitu guru, gajinya rendah, korupsi, dan batas jumlah guru. Kemudian manajemen sekolah dan kebijakan sekolah. Adapun dari faktor pemerintahnya juga, yang pertama itu dana pemerintah rendah yang digunakan untuk sistem pendidikan dan adanya korupsi. Keunggulan sistem pendidikan di Kamboja belum saya temukan secara rinci, tetapi pendidikan di Kamboja dikendalikan oleh negara melalui Kementerian Pendidikan di tingkat nasional dan oleh Departemen Pendidikan di tingkat provinsi. Konstitusi Kamboja menetapkan bahwa negara harus melindungi dan meningkatkan hak-hak warga negara untuk pendidikan berkualitas di semua tingkatan, menjamin bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghasilan dalam pasal 66 Undang-Undang Kamboja. Yang pertama, ada negara akan mengadopsi program pendidikan atau sesuai dengan prinsip pedagogi modern termasuk teknologi dan bahasa asing, serta negara mengontrol sekolah umum dan swasta dan ruang kelas di semua tingkatan dalam pasal 67. Sistem pendidikan Kamboja mencakup prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah umum, pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal. Ketiga, sistem pendidikan meliputi pengembangan olahraga, pendidikan teknologi informasi, pengembangan penelitian, dan pendidikan teknis. Keempat, pendaftaran sekolah telah meningkat selama tahun 2000-an di Kamboja. Data USAID menunjukkan bahwa pada tahun 2011 pendaftaran sekolah dasar mencapai 96% dari populasi anak, sekolah menengah pertama 34% dan sekolah menengah atas 21%. Pertanyaan yang ketiga, apakah kelompok ada inspirasi untuk mencocokkan sistem pendidikan dari dua negara tersebut ke negara kita agar negara Indonesia mempunyai pendidikan yang bagus? Inovasi-inovasi dapat diambil bagi negara Indonesia terdapat inovasi yang dilakukan Finlandia dalam mengembangkan sistem pendidikan dalam Kasali tahun 2006, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak di Finlandia tak diperkenankan masuk sekolah dasar kalau umur mereka belum genap 7 tahun. Kemudian guru-guru Finlandia mempunyai sistem lain untuk menilai siswa, bukan dari ujian dan pekerjaan rumah. Yang ketiga, tak seperti di Indonesia, di Finlandia anak tak diukur dari 6 tahun pertama mereka mengenyam bangku pendidikan. Yang keempat, hanya ada satu tes standar wajib di Finlandia, yakni ketika mereka berusia 16 tahun. Yang kelima, semua anak pintar atau tidak belajar di kelas yang sama, jadi tidak ada perbedaan kepintaran. Yang keenam, 30% anak-anak di Finlandia memperoleh beasiswa selama 9 tahun untuk sekolah, jadi sekolahnya selama 9 tahun itu digratiskan. Dan masih banyak lagi lainnya. Dapat dilihat pada jurnal Kasali tadi. Berdasarkan pada uraian inovasi yang dilakukan oleh Finlandia tak lepas dari pedoman dari masing-masing negara. Indonesia tidak bisa langsung menerima bentuk inovasi yang dilakukan. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di suatu negara. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya. Untuk pertanyaan dari Saudari Ella Hikmatul Laila, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Elza atas jawabannya. Apakah Ella dapat menerima jawaban dari Elza? Baiklah, terima kasih kepada kelompok yang menjawab pertanyaan saya. Saya cukup paham dan cukup mengerti. Terima kasih. Silakan Elza Priani. Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Rifani, yaitu jelaskan apa saja perbedaan eksplorasi hasil evaluasi kurikulum pada negara-negara Asia Timur, Asia Selatan untuk mata pelajaran fisika atau sains. Sebenarnya materi ini sudah dijelaskan dalam makalah kami di bagian akhir dari makalah, jadi akan saya jelaskan salah satu contohnya, yaitu Timur ada yang saya ambil contohnya, yaitu pada negara Korea Selatan dan Jepang. Tujuan pendidikan Korea Selatan adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional, menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal, mengembangkan... Maaf karena Elza Triani terkendala jaringan. Jadi saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari Epra Rahmi Budianti. Jelaskan apa saja perbedaan eksplorasi hasil evaluasi kurikulum pada negara di Asia Timur, yaitu Korea Selatan dan Jepang, untuk mata pelajaran fisika. Nah, singkat saja, kalau tujuan pendidikan di Korea Selatan adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional, untuk menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, mengembangkan cita-cita persaudaraan yang universal, mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran untuk seluruh umat manusia, dan menanamkan sifat patriotisme. Sedangkan untuk tujuan dari pendidikan di negara Jepang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan tahun 1947 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan Jepang bertujuan untuk mengembangkan sepenuhnya kepribadian setiap individu, baik fisik maupun psikis, yang cinta kebenaran dan keadilan, menghormati nilai-nilai pribadi orang lain, dan menghargai pekerjaan, memiliki rasa tanggung jawab dengan semangat kemerdekaan sebagai pendiri negara dan masyarakat yang damai. Bagaimana Epra Rahmi Budianti? Apakah jawaban dari Elza dan sedikit tambahan dari saya dapat diterima? Terima kasih kepada Sabila dan Elza atas jawabannya. Saya cukup mengerti. Itulah tadi presentasi dan jawaban pertanyaan dari kelompok kami. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.